Halo guys, kali ini aku mau cerita pengalaman serem yang pernah aku alami saat masih kos di sebuah kota. Nama lokasi dan wilayah aku rahasiakan ya. Namaku Winnie, saat itu aku kos di sebuah rumah yang letaknya nggak jauh dari tempat kerjaku. Malam itu, sepulang kerja, aku sedang istirahat di kos dan ngobrol-ngobrol dengan tetangga kosku, Kak Yuni. Ada aja topik obrolan yang kami bahas sampai energi rasanya habis, dan Kak Yuni tiba-tiba bilang, "Win, aku lapar lagi, kita beli makan yuk." Padahal saat itu aku sudah makan di kantor jam 5 sore, dan sekarang udah ngerasa lapar lagi. Sama seperti Kak Yuni. Aku melirik jam dinding di ruang tamu kos, sudah jam 8 malam. "Mau makan apa kak?" Lalu Kak Yuni menjawab, "Apa aja deh, pecel juga boleh. Yuk berangkat," sambil meraih kunci motor. Aku menjawab, "Bentar lagi kak, siap-siap dulu ganti baju." Lalu Kak Yuni menanggapi, "Oke, ketemu di gerbang ya," sambil berjalan menuju gerbang dan menyiapkan motor. Oh ya, aku belum menambahkan kalau aku dan Kak Yuni sama-sama merupakan penghuni baru di kosan ini. Kami baru kos di sini sekitar 2 mingguan, jadi belum begitu paham daerah sekitar kos. Itulah sebabnya Kak Yuni senang berkeliling dengan motornya, sekedar mencari makan atau cemilan sehingga bisa lebih mengenali wilayah sekeliling kos. Aku bergegas ke kamar setelah mengunci kamarku, lalu duduk membonceng Kak Yuni yang mengemudikan motor. "Win, kita beli nasi goreng aja yuk," seru Kak Yuni. Aku setuju, rasanya enak juga malam-malam makan nasi goreng pedas dan panas ditambah kerupuk yang banyak sambil ngobrol di teras kos. "Kita bungkus aja ya," tambahku. "Siap," kata Kak Yuni sambil membelokkan motor ke arah sebuah gang yang sepi. Gang ini sempit dan sepi, tapi masih muat mobil, namun hanya bisa satu mobil yang bisa masuk gang ini. Tak jauh dari depan gang terlihat nyala lampu dari sebuah gerobak nasi goreng. Kak Yuni segera mengarahkan motor menuju posisi gerobak dan memperlambat kecepatan. Kami parkir di depan gerobak dan turun untuk memesan nasi goreng sebanyak 2 porsi. "Yang pedas ya Pak, dan minta kerupuk yang banyak." Begitu pesan Kak Yuni kepada Bapak penjual nasi goreng. Aku mengambil ponsel sambil mengecek notifikasi. Tidak ada notif yang masuk. Lalu aku mengamati gerobak nasi goreng dan penjualnya. Sosoknya kurus dan keriput. Beliau seorang kakek-kakek. Terlihat beliau tidak mengerjakan pesanan lain. Mungkin kami pembeli pertama. Lumayan deh, jadi gak usah nunggu lama-lama, batinku. Bapak penjual nasi goreng ini pendiam, tidak seperti penjual yang biasa kutemui. Saat Kak Yuni memesan pun bapak ini hanya mengangguk. Dengan mengenakan kaos putih polos dan topi serta handuk melilit lehernya, bapak ini jarang mengangkat wajah dan fokus menyiapkan masakan. Mulai dari menggoreng telur dan memotong sayuran, kulihat bapak nasi goreng mengerjakannya dengan cukup cepat. Kak Yuni sedang mendengar sebuah lagu di handphonenya. Aku dan Kak Yuni asik dengan pikiran masing-masing ketika sebuah mobil membelok masuk ke gang tempat kami berada, dan ukuran mobil itu cukup besar. Artinya kami harus meminggirkan motor lebih ke kiri supaya mobil bisa lewat. Si pengemudi menyalakan lampu untuk memberikan kode akan lewat. Tiba-tiba Kak Yuni menarik tanganku. "Winnie, kita pulang." Wajah Kak Yuni terlihat pucat dan ketakutan. Ada apa sebenarnya? Aku ikutan panik. "Ada apa sih kak? Kok pulang? Kan masih dimasak," protesku. Kak Yuni menyalakan mesin motornya dan dengan wajah panik berteriak, "Ayo ini kabur!" Aku segera menuruti meski nggak tahu permasalahannya. Apakah pengemudi mobil itu ingin melakukan hal jahat atau apa? Aku nggak sempat berpikir, langsung nurut perintah Kak Yuni. Dia pasti akan menjelaskannya kepadaku nanti. Aku langsung membonceng Kak Yuni dan bergegas pergi. Tiba-tiba aku merasa ada tangan mengepuk bahuku dan spontan menengok. Lalu kakek penjual nasi goreng tersebut terlihat ada di belakangku dan berkata sambil senyum menyeringai, "Sudah tahu ya Neng?" Bersamaan ku dengar teriakan Kak Yuni yang mengebut motornya. Jantungku berdegup keras. Rasa takut memenuhi pikiranku. Jangan-jangan setibanya kami di kosan, aku melihat Kak Yuni masih ngos-ngosan dan lemas serta mengulang-ulang kalimat, "Gak ada kakinya, gak ada kakinya." Setelah kami menenangkan diri, barulah Kak Yuni cerita. Ketika pengemudi mobil menyalakan
bersorot, Kayuni melihat kakek penjual nasi goreng itu melayang dan tidak ada kakinya. Saat itu Kayuni langsung menarik tanganku dan mengajak pulang. Kayuni sempat melihat kakek tersebut melirik dan tersenyum kepadanya, seakan-akan sudah tahu bahwa Kayuni sudah tahu. Itulah yang membuat Kayuni semakin panik ingin kabur. Aku terdiam saat Kayuni menceritakan semua ini. Aku gak memperhatikan kaki penjual nasi goreng karena aku sedang asik melihat HP. Namun, ketika kakek itu menepuk bahuku, aku merasakan udara dingin dan sorot mata kakek itu membuat bulu kuduku merinding tanpa sebab. Setiap kali aku teringat pengalaman ini, aku masih merasa takut karena ingat wajahnya. Sejak kejadian ini, aku dan Kayuni menghindari keluar malam untuk membeli makanan. Begitulah ceritaku mengenai hantu penjual nasi goreng di dekat kosanku. Demikianlah Scary Notes Horror Podcast edisi kali ini. Terima kasih sudah menyimak Scary Notes Horror Podcast. Jangan lupa aktifkan notifikasinya biar gak ketinggalan podcast horor edisi terbaru. Sampai ketemu di cerita berikutnya.